Desa Tempelor, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Untuk kalau boleh tahu nih nomor handphone kakak beserta emailnya. Nomor handphonenya 089 512 638 182. Kalau emailnya putri.88ij@gmail.com. Saya mau bertanya kak, riwayat organisasi kakak. Ini riwayat organisasi SMA atau di sini aja? Mulai dari SMA. Kalau SMA itu dulu aku pernah ikut Jalan Ambalan sama Green Care. Jadi Green Care ini kayak peduli lingkungan gitu. Kalau di sini tuh aku ikut HIMA sama Keris, itu aja sih. Organisasi apa sih yang memotivasi kakak ikut organisasi HIMA sama Kris? Kalau Keris ini kan kayak dipilih gitu loh, kayak dipilih dosen. Jadi awalnya tuh kayak kaget juga dipilih, terus ya udah aku terima aja. Terus kalau yang organisasi HIMA ini aku tuh tergabung karena kayak bukan paksaan, bukan apa, cuma aku mencoba menjadi mencari pengalaman baru gitu. Karena untuk menyamakan apakah organisasi di SMA sama SMA apa itu kayak di kuliah tuh sama apa enggak, ternyata tuh beda. Terus kayak ya senang aja sih ikut berorganisasi. Kan kalau kuliah kan jadwalnya kan padat ya kak. Nah, kalau ikut organisasi bagaimana sih cara kakak untuk mengatur waktunya? Sebenarnya kalau mengatur waktu itu terkadang kembali ke diri sendiri kita sendiri. Bagaimana kita memprioritaskan antara yang penting sama yang enggak. Kayak misalnya organisasi sama kuliah. Ini kan kedua hal yang sama-sama menjadi penting gitu loh. Kalau organisasi kan kita sudah mengabdi, misal kayak istilahnya itu kita mengabdi di organisasi. Dan juga kalau kuliah ini kan fokus kita utama gitu untuk mencari pengalaman baru, seperti ilmu baru. Jadi keduanya itu kayak berkesinambungan. Jadi kalau aku mengatur waktu itu mungkin aku mengelis dulu ya, mengelis dulu mana dulu yang penting gitu. Terus di samping-samping tugasnya itu aku kasih di deadline. Jadi aku kayak mengatur dulu deadline yang tepat. Misal kayak organisasi itu duluan mana duluan tugas organisasi atau tugas kuliahnya. Kalau semisal di salah satu kayak di hari Rabu misal organisasinya kayak penting gitu. Jadi aku ya fokuskan dulu ke organisasi, baru aku lanjutkan lagi ke kuliah. Kayak gitu. Menurut kakak bagaimana sih motivasi awal kakak masuk ke UNED prodi D3 Keperawatan harus belajar apa ya kak? Awalnya gak ada motivasi, ya udah kayak berjalan aja seperti air mengalir. Awalnya tuh kayak mengambang gitu, soalnya kan bukan keinginan aku gitu. Jadi ya cuma iseng masuk sini, ternyata masuk, ya udah jalanin aja, kayak syukurin gitu. Syukurin kalau aku diterima di sini, pasti ada jalan lain, hal baik yang aku temui di sini gitu. Jadi kayak lebih ke bersyukur, kemudian lebih selalu berpikir ke depannya itu bagaimana. Kalau boleh tahu kan kak, saya di kuliah ini ya sering merasa minder gitu kak kalau mau berpendapat. Nah, tips dari kakak agar bisa public speaking dan pendapat kita tersalurkan itu gimana kak? Minder ini kan kayak bawaan dari kita sendiri, yang berarti minder itu nggak percaya diri gitu loh. Jadi kita tuh kayak bersugesti pada diri kita sendiri. Kayak misal kalau mau berpendapat ya, oh kalau aku pendapat gini jadi gini, kalau mau pendapat gini aku malu. Jadi kan kayak kembali ke diri sendiri. Jadi itu fokuskan kayak lebih kita tingkatkan percaya diri dulu. Yakinkan bahwa kamu itu bisa. Kayak kalau mau maju ya maju, kalau mau mundur ya mundur, jangan setengah-setengah gitu loh. Kayak mau angkat tangan ya angkat tangan gitu. Jangan memikirkan hal-hal lain. Kalau misal kamu ya terus mateng ini dari rumah ya, apa yang mau kamu bahas atau apa yang kamu tanyakan atau dibicarakan, ya udah fokus ke ini dulu.
jangan berpikiran ke lainnya. Kayak ya udah, ini yang mau aku lakukan, ini yang mau aku sampaikan gitu. Terus yang kedua mungkin kita bisa berlatih gitu. Mungkin minder salah satunya kita nggak bisa public speaking. Nah salah satunya kita bisa kayak gimana ya, kalau aku kayak berlatih dulu kayak ngomong aja, mas ngomong meskipun belepotan kadang kan ya, namanya juga manusia, mungkin manusia kan nggak ada yang sempurna. Terus yang ketiga itu berlatihnya tuh di depan kaca. Lihat dirimu kayak aku tuh mampu gitu, kayak nyampaikan sesuatu aku mampu. Terus lihat kamu kan kayak aku udah berdiri di sini, berarti aku kayak gini gitu. Jadi kamu dapat mengevaluasi diri kamu sendiri. Terus yang lain, jangan takut mencoba. Kalau kamu stuck di situ-situ aja, ya sampai kapanpun kamu gak akan bisa gitu loh. Ya poin utamanya jangan takut mencoba dan lebih tingkatkan percaya diri. Kan kalau di kuliah kan penilaiannya berdasarkan IPK ya Kak. Tingkatkan IPK itu bagaimana ya Kak? Penilaiannya Kak Maul sebentar ini. Balik lagi ya Kak. Kan kalau di kuliah itu kan ukurannya kan IPK ya Kak. Untuk mencapai IPK yang apa itu bagaimana ya Kak caranya? Mencapai target yang IPK tinggi. Yang pertama ini kan versi aku ya, mungkin dari versi kakak-kakak lainnya tuh beda, tapi ini versi aku. Yang pertama itu kerjakan tugasnya, jangan sampai ada yang lewat deadline. Kalaupun ada yang lewat deadline, kamu harus langsung konfirmasi itu biasanya. Bu, mohon maaf, ini saya gini lewat deadline karena ini gitu. Jangan diam aja gitu, takutnya kamu dikiranya itu kayak emang telat gitu, nggak ada konfirmasi lagi. Terus yang kedua itu selalu aktif bertanya. Nah itu kan kembali lagi ke yang minder, yang mau angkat tangan, yang nggak bisa. Nah itu kan kayak susah juga ya, namanya juga anak pendiam. Aku dulu juga anak pendiam, jadi mungkin tipsnya itu kayak dicoba terus wis. Meskipun itu kayak biasanya tuh gemeter gak sih? Ya nggak takut salah bagaimana? Biasanya tuh mau dari rumah mau nyampein ini, terus langsung di kelas nggak tahu mau ngomong apa kan, biasanya gitu kan ya. Terus ya biasa kan ya aktif di kelas, soalnya kan dosen itu kayak nandai mana yang aktif, mana yang enggak. Jadi misalnya kamu nilai UASnya turun, jadi itu yang bisa menambahkan dan mengangkat IPK. Meskipun jawabannya kurang tepat, Nggak apa-apa, kita kan mahasiswa, jadi tugasnya ya belajar. Kalau ada yang salah ya nggak perlu takut. kalau boleh tahu rencana kakak setelah lulus dari prodi ketiga ini bagaimana ya? Itu ada 3 plan. Yang pertama kuliah sambil kerja, yang kedua kerja aja, yang ketiga kuliah aja. Tapi mungkin aku lebih fokuskan ke kuliah dulu sampai kalau memungkinkan ya, kalau enggak ya kalau bisa ya aku kuliah sambil kerja, karena nggak mungkin kan udah besar gitu masih aja minta bantuan orang tua gitu. Aku juga kayak sungkan gitu nggak sih, kayak minta terus aku juga sungkan, mulai dari TK sampai kuliah minta terus, sampai D3 sih, belum ke jenjang selanjutnya. Jadi ya mungkin kalau ada kesempatan aku lebih milih ke kuliah dulu, terus kerja, terus ya kerja. Pesan kakak untuk mahasiswa baru yang mau Pesan yang pertama ini ya tetap semangat, namanya juga maba kan, mahasiswa baru juga perlu adaptasi. Mungkin kalian kalau di SMA kan kayak LH mungkin ya sama saya. Jadi ya mungkin dari salah satu kalian kayak capek banget
jangan sampai putus di tengah-tengah. Kayak misalnya kamu tuh udah ditetapkan di sini, mau lari kemana? Kalau enggak ya bulan tahun depan. Kalau bulan tahun depan kan kayak sia-sia gak sih? Udah setengah semester, udah capek, tugas, ngerjain ini, ngerjain itu, ternyata putus kan ya sia-sia akan perjuangan sampai ke titik sini. Terus lakukan semua hal itu dengan sabar. Terus jangan lupa bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kata mungkin dari salah satu dosen, kalau kita menjadi perawat, insya Allah kita